Shalom semua, kita bertemu lagi pada hari ini. Saya berharap kita tetap semangat menjalani kehidupan kita. Ada amin? Haleluya, haleluya. Saudara-saudari yang saya kasihi, ada sebuah nyanyian sekolah minggu berkata, hati yang gembira adalah obat. Nyanyian ini pasti dipetik dari Amsal 17 ayat 22 yang berbunyi, hati yang gembira adalah obat yang baik, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang saya katakan di sini bukan organ dalam tubuh badan manusia, tetapi hati di mana merangkumi pikiran, pengetahuan, perasaan, dan kehendak manusia. Pada umumnya ramai berpikir bahwa otak menjadi pusat yang mengatur kegiatan manusia. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa hatilah pusat itu. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu lebih daripada segalanya, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Saya ulangi lagi untuk kita, jagalah hatimu lebih daripada segalanya, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Nah saudara-saudari, sikap hati kita menentukan kehidupan kita, menentukan gaya hidup kita. Tidak seorang pun yang tahu apa yang ada dalam hati kita kecuali Tuhan. Namun apapun yang kita sembunyikan di dalam hati kita dapat dilihat dari tingkah laku kita, dari bahasa tubuh kita, dari percakapan kita, bahkan dari emosi yang meluap dari diri kita. Sepandai-pandai pun kita menyembunyikannya, saudara-saudari, namun dapat kelihatan dari buah-buah kehidupan kita. Maka sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, jagalah hatimu. Jagalah hatimu merupakan satu tindakan yang mempengaruhi tingkah laku yang benar, yang mempengaruhi gaya hidup yang benar. Menjaga hati kita melebihi segala sesuatu, menghasilkan hidup yang sehat. Sehat di sini bukan sekadar sehat tubuh badan, tetapi sehat keseluruhannya. Pertumbuhan Kesehatan Sedunia (WHO) mentakrifkan perkataan sehat sebagai keadaan sempurna fisikal, mental, dan sosial. Tidak hanya ketika tidak ada sakit. Maka pada hari ini, saudara-saudari yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat ataupun memikirkan 3 perkara yang berkenaan dengan menjaga hati. Perkara yang pertama, hati adalah pusat pengetahuan, pusat pikiran manusia. Ada orang sedar, insaf akan sesuatu dalam hati mereka, menyimpan firman Tuhan dalam hati mereka, merancangkan sesuatu dalam hati, menyimpan kata-kata dalam hati. Semua kegiatan hati ini berkaitan dengan pikiran. Maka berwaspadalah supaya jangan membiarkan pikiran kita diracuni, dipengaruhi, dipenuhi dengan pengetahuan dunia ini, dengan falsafah dunia ini, dengan konsep hidup dunia yang boleh membawa pusat pikiran kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Memang terlalu banyak pengetahuan di dunia ini yang boleh mempengaruhi pikiran kita. Ada yang nampaknya sangat baik, tetapi belum tentu benar. Karena pengetahuan yang benar hanyalah daripada firman Tuhan. Jika kita tidak berhati-hati, saudara-saudari, kita mudah tertipu, mudah terpedaya, mudah terikut-ikut dengan pengetahuan dan ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman-Nya. Maka saudara-saudari, penuhilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Penuhilah pengetahuan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jika selama ini engkau tidak berdisiplin membaca firman Tuhan, tidak konsisten membaca firman Tuhan, mulailah, latihkanlah dirimu membaca firman Tuhan setiap hari. Selama PKP ini saya percaya kita banyak masa di rumah. Sengajakanlah dirimu untuk membaca firman Tuhan. Set aside your time. Jangan tunggu ada mood baru mau baca firman Tuhan. Jangan tunggu sesuatu terjadi baru mau baca ataupun tercari-cari ayat.
yang memberi dorongan ketika itu saja. Saudara, jika engkau dapat menonton TV ataupun movie secara berterusan, secara maraton, melayari internet berjam-jam, mengapa tidak meluangkan masa membaca firman-Nya untuk beberapa menit setiap hari? Saya dorong Anda pada saat ini, mari bersama-sama at least satu bab satu hari. Semasa engkau membaca firman Tuhan, berdoalah supaya engkau mengerti akan kebenaran firman-Nya. Cobalah hafal ayat-ayat yang mendorong, yang memberi kekuatan kepada Anda. Jika di sekolah minggu, kita suruh anak sekolah minggu menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Mengapa kita yang dewasa ini tidak mau menghafal? Padahal kita boleh menghafal hal-hal yang lain yang di luar dari firman Tuhan. Bila pikiran kita dipenuhi dengan firman-Nya, pengetahuan kita dipenuhi oleh firman-Nya, segala ajaran yang tidak benar, segala pengetahuan yang tidak benar boleh ditapis oleh pikiran kita supaya tidak mempengaruhi gaya hidup kita, saudara-saudari. Maka dengan demikian, jagalah hatimu supaya pusat pikiranmu, pusat pengetahuanmu menyimpan sesuatu yang benar, merancangkan sesuatu berdasarkan kebenaran, dan percaya sesuatu yang benar, tidak lain tidak bukan, yaitu dari firman Tuhan. Dan yang kedua adalah, hati adalah pusat perasaan manusia. Alkitab menyatakan tentang hati yang gembira, hati yang mengasihi, hati yang takut, hati yang khawatir, hati yang marah, hati yang berduka cita. Semua ini bersikap emosional. Adakah Anda sadar, saudara, bila emosi kita terganggu, kita merasa sukar untuk fokus kepada Tuhan, sukar untuk fokus kepada firman-Nya. Hal ini biasa karena kita adalah manusia. Emosi negatif seperti marah, sedih, takut, iri hati, dendam akan mengakibatkan energi kita banyak keluar. Namun sebagai orang percaya, saudara-saudari, kita harus teguh di dalam iman kita dan percaya Tuhan mengawal segalanya. Amin. Haleluya. Kita boleh mengalahkan emosi negatif kita bila kita tahu Tuhan berkuasa. Dia lebih besar dari situasi yang kita alami. Dia tahu perasaan kita. Dia tahu pergumulan Anda, saudara-saudari. Dia in control. Nah, bila kita percaya dan yakin terhadap Tuhan, hati kita akan damai. Walaupun badai yang kita lalui ini sangat dahsyat. Apatah lagi keadaan sekarang yang mungkin membuatkan emosi Anda sangat letih, membuatkan emosi Anda bergelodok, membuatkan emosi Anda tidak stabil. Mungkin banyak yang berlaku. Di dalam banyak perkara yang berlaku, ada perkara yang Anda sembunyikan. Tidak siapa yang tahu, namun boleh nampak dari tingkah laku Anda. Nah, saudara, bagaimana tetap menjaga perasaan ataupun hati supaya tetap selari dengan firman Tuhan? Ada 3 perkara. Yang pertama, sedar tentang emosi negatif Anda. Kalau Anda tidak sedar, Anda tidak akan pernah berubah. Anda tidak akan pernah mengalami transformasi. Anda tidak akan pernah mengalami pertobatan. Dan Anda berpikir Anda oke-oke saja, tapi sebenarnya Anda tidak oke. Apatah lagi pada saat ini. Mungkin pada hari ini Anda sedang terluka, sedang kecewa, sedang kepahitan dan sebagainya. Hari ini Anda harus sadar bahwa Anda tidak oke. Apabila Anda sadar Anda tidak oke, yang kedua, Anda harus akui perasaan Anda dengan Tuhan. Nah, saudara, di sini kesadaran harus terlebih dahulu muncul. Jika Anda tidak sadar, Anda tidak akan pernah mengakui bahwa Anda terluka, kecewa, sakit hati, dan iri hati. Apabila Anda sudah mengakui perasaan tersebut, mintalah Tuhan untuk pulihkan hatimu.
Mintalah Tuhan untuk memulihkan perasaan emosimu saudara-saudari. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, oleh itu hendaklah kamu saling mengakui dosa serta mendoakan satu sama lain supaya kamu disembuhkan. Doa orang yang benar mempunyai kuasa yang hebat. Tahukah Anda mengapa Daud merupakan kesayangan Tuhan? Coba perhatikan Mazmur-Mazmur yang ditulis oleh Daud. Banyak tulisan yang memberitahu tentang emosinya. Betapa dia kecewa, sedih. Apabila dia berdosa, dia datang kepada Tuhan. Minta pengampunan kepada Tuhan. Mengakui di hadapan Tuhan. Daud perlu Tuhan. Nah saudara yang saya kasihi, keadaan ini menunjukkan bahwa siapapun kita, apapun jawatan Anda, apapun level saya dan Anda, kita masih perlu Tuhan. Kita masih perlu Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah lepaskan pengampunan. Tadi sedar, akui, dan lepaskan pengampunan yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat 13 berkata, bersabarlah terhadap satu sama lain. Maaf memaafi jika seseorang ada sesuatu aduan terhadap yang lain. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, demikianlah kamu harus mengampuni sesama sendiri. Pada hari ini, mungkin Anda punya perasaan benci, dendam, marah yang tidak terhingga kepada seseorang. Hari ini, lepaskanlah pengampunan. Maafkanlah dia, saudara-saudari. Memberi pengampunan bukan hanya sekadar untuk dia, untuk orang lain, melainkan untuk Anda sendiri, supaya Anda sembuh. Dengan demikian Anda boleh melangkah dengan hati yang damai. Anda boleh menjalani hidup ini dengan hati yang damai, saudara-saudari. Maka dengan demikian, jagalah hatimu, supaya pusat perasaanmu tetap terpelihara sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga adalah hati merupakan pusat kehendak manusia. Kita membaca dalam Alkitab mengenai hati yang keras, hati yang menolak untuk melakukan perintah Allah. Ada pula hati yang tunduk kepada Allah. Semua kegiatan ini terjadi dalam kehendak manusia. Kecenderungan kehendak manusia seringkali berlainan dengan kehendak Allah. Hal ini terjadi karena dosa yang ada dalam diri manusia, yang ada dalam diri kita. Kecenderungan manusia ingin menjalani hidupnya tanpa pimpinan Tuhan, ingin menjalani hidupnya tanpa kebenaran firman Tuhan. Maka saudara-saudari yang saya kasihi, untuk mengalahkan kehendak kita yang supaya kita boleh mengikuti kehendak Allah, satu hal yang kita harus lakukan, kita harus menyerahkan diri kita secara total kepada Allah. Serahkan diri kita secara total kepada Tuhan, saudara-saudari. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkan jalan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya bahwa Dia akan bertindak. Ada seorang pemain musik di gereja. Ini adalah satu cerita. Seorang pemain musik di gereja yang sedang berlatih memain satu lagu ciptaan seorang komposer yang sangat terkenal. Setelah sekian lama berlatih, dia masih belum dapat memainkan lagu itu dengan baik, dengan sempurna. Karena kecewa, dia lalu berkemas mau balik. Sedang sibuk berkemas, dia tidak perasan ada orang masuk ke ruangan gereja. Ketika pemusik tersebut hendak keluar, orang yang baru masuk tadi bertanya kepada dia, bolehkah saya memainkan lagu yang Anda mainkan tadi? Namun pemusik tersebut menjawab dengan kasar. Katanya, saya tidak pernah mengizinkan sesiapapun menyentuh
saya. Setelah 2 kali memohon dengan sopan pemuda tersebut, akhirnya pemusik yang garang tadi dengan berat hati mengizinkan pemuda tersebut menyentuh alat musiknya. Orang itu akhirnya duduk dan memainkan musik dengan indah sekali, sehingga alunan musiknya memenuhi seluruh ruang gereja. Nah, setelah selesai, sang pemusik tadi terpinga-pinga dan heran. Bagaimana pemuda ini boleh memainkan lagu tersebut dengan baik? Lalu dia berkata, "Siapakah Anda?" Dan pemuda itu menjawab, "Sayalah yang mencipta lagu ini." Tadinya saudara, pemusik itu hampir melarang si pencipta lagu memainkan musik ciptaannya sendiri. Saudara-saudari yang saya kasihi, bukankah kita sering kali begitu? Terlalu ingin memainkan nada-nada kehidupan kita sendiri, melodi kita sendiri, dan melarang sang pencipta memainkan musik yang indah dalam hidup kita. Seperti pemusik yang keras kepala tadi, dengan berat kita melepaskan tangan kita dari alat musik kita. Sebagai umat Allah, kita diciptakan untuk melakukan kehendaknya, menjalani kehidupan kita dengan caranya, saudara-saudari. Selagi kita belum menyerahkan alat musik kita dalam tangan Tuhan, dalam kata lain, hidup kita ini secara total dalam tangan Tuhan, selagi itulah hidup kita tidak mampu menghasilkan musik yang indah. Selagi itulah hidup kita tidak mampu menjalani kehendak Allah, saudara-saudari. Maka dengan demikian, jagalah hatimu dengan berserah kepada Tuhan, supaya pusat kehendak kita sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, mengapa Tuhan meminta kita untuk menjaga hati? Karena seperti di dalam Lukas 6 ayat 45 berkata, orang baik mengeluarkan perkara-perkara baik karena hati mereka berlimpah-limpah dengan kebaikan. Tetapi orang jahat mengeluarkan perkara-perkara jahat karena hati mereka penuh kejahatan. Orang mengucap perkara yang terkandung dalam hati. Lukas 6:45. Saudara yang saya kasihi, hati yang baik itu seperti kebun. Pikiran yang baik itu akarnya. Perkataan yang baik itu bunganya. Perbuatan yang baik itu buahnya. Kita bukan meraihkan keselamatan dengan berbuat baik, tetapi kita berbuat baik oleh karena tindakan kasih kita terhadap Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, maka jagalah hatimu, karena dari situlah dapat dilihat kesaksian hidupmu. Jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya sangat senang ingin membawa kita dalam doa. Maka dengan demikian, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Tuhan, pada saat ini, walaupun tempat kami berbeza, kami tidak bersatu ataupun tidak ada di tempat yang sama, namun pemberitaan firman-Mu tidak akan terbatas oleh perbezaan tempat kami. Pada hari ini Tuhan, bagi siapa yang mendengar pemberitaan firman-Mu pada hari ini, jamah kami Tuhan, jamah mereka ya Tuhan. Beri mereka kekuatan supaya mereka dapat menjaga hati mereka sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, tolong kami dalam kehidupan kami di dunia ini yang penuh dengan cabaran, yang penuh dengan berbagai masalah. Tuhan, tolong kami supaya hati kami tetap selari dengan firman-Mu, tetap sinkronis dengan firman-Mu Tuhan. Bila nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami dan kesaksian kami
menjadi berkat bagi orang yang melihat hati dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.